Selamat pagi adik-adik. Ya, senang sekali pagi ini kita kembali boleh bertemu di dalam ibadah sekolah minggu, kelas besar dan kelas remaja. Ya adik-adik, meskipun saat ini kita kembali melaksanakan ibadah dari rumah kita masing-masing, tetapi kakak percaya bahwa kita tidak akan kehilangan sukacita. Adik-adik semua tetap bersukacita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya adik-adik, untuk mengawali ibadah kita, saya jemput adik-adik semua bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari pujian Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya adik-adik, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada saat ini kami kembali Engkau perkenankan untuk beribadah. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati kami di dalam ibadah kami pada saat ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan selalu hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami melaksanakan ibadah. Termasuk pada saat ini Tuhan, ibadah kami laksanakan dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Engkau akan senantiasa hadir di tengah-tengah kami, memperlengkapi kami. Biarlah ibadah kami pada saat ini Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh mengambil tempat yang terindah di dalam hati, pikiran kami, dan boleh kami memberlakukan setiap firman yang boleh kami terima pada saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati akan ibadah kami dari awal hingga selesainya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, silakan duduk kembali. Ya adik-adik yang kekasih, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari pujian Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Baiklah adik-adik, tibalah saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tetapi sebelumnya itu, biarlah kita mohon pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sapa dalam nama Anak Yesus Kristus, pada pagi hari ini kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur oleh karena segala kasih dan kemurahan-Mu yang tetap Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan baca firman-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk menerima firman-Mu
dengan baik. Berfirmanlah Bapa di surga, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Enam hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Baiklah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, di mana dalamnya menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Maria. Maria adalah seorang yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Maria ini sangat mengasihi Yesus, yang senantiasa duduk di samping Yesus ketika Yesus menceritakan tentang hal-hal kerajaan surga. Maria sangat berterima kasih kepada Yesus karena Yesus pernah membangkitkan saudara dari Maria, yaitu Lazarus. Maria adalah orang yang senantiasa atau tahu berterima kasih atau bersyukur kepada Tuhan. Oleh karenanya, Maria selalu berusaha ingin membalas kebaikan Tuhan Yesus. Tetapi pada saat itu belum ada momen yang baik. Dan suatu waktu ketika Yesus berkunjung ke rumah Lazarus, disitulah Maria mempergunakan kesempatan yang baik ini untuk bersyukur, untuk mengucapkan syukur atau berterima kasih kepada Yesus. Ketika Yesus sedang asyik makan bersama Lazarus beserta murid-muridnya, Maria pergi mengambil setengah kati botol narwastu yang harum, yang mahal harganya. Kemudian dia membasuh kaki Yesus. Dan yang paling luar biasa, adik-adik sekalian, dia menyeka kaki Yesus dengan menggunakan rambutnya. Sungguh hal yang luar biasa. Tetapi ketika Maria sedang melakukan hal tersebut, ada seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot menegur apa yang dilakukan oleh Maria. Yudas Iskariot berkata, "Mengapa engkau menghambur-hamburkan minyak narwastu itu? Lebih baik engkau menjual seharga 300 dinar dan uangnya itu bisa engkau bagi-bagikan kepada orang-orang miskin." Tetapi tahukah adik-adik bahwa sebenarnya perkataan Yudas Iskariot itu tidak sejalan dengan perbuatannya? Yudas Iskariot adalah seorang pencuri yang sering mengambil uang kas yang dipegang. Tetapi ketika Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh Yudas Iskariot,
Yesus menegur Yudas Iskariot dan berkata, biarkanlah perempuan melakukan hal ini kepadaku sebagai tanda peringatan akan kematianku. Orang miskin akan ada selalu bersama dengan kamu, tetapi aku tidak selamanya selalu ada bersama kamu. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh seorang perempuan Maria adalah suatu perbuatan yang luar biasa. Dapatkah kita menirunya? Tentu dapat. Adik-adik, ucapan syukur itu tidak hanya dengan hanya uang atau pemberian uang, tetapi juga dengan perbuatan-perbuatan kita. Bisa kita membantu orang tua di rumah, membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Bisa juga dengan jalan kita mau belajar sebagai siswa. Itulah sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, marilah kita mulai hari ini untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Iya, adik-adik yang kekasih, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, dan untuk ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 23 ayatnya yang ke-19a. Bunyinya, yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Ya, jadi adik-adik kembali menghafal ayat firman Tuhan ini, ayat hafalan ini, kemudian adik-adik kirim di grup sebelum jam 12. Adik-adik yang kekasih, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kita, dan sambil kita memberikan persembahan syukur, mari kita puji Tuhan dari pujian bersyukur kepada Tuhan, dan kita nyanyikan 2 kali. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri, kita tutup mata, dan kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang selalu menyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan segala kegiatan kami, Tuhan. Terutama pada hari ini, kami sudah beribadah kepada-Mu, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan, dan mendengarkan cerita tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu. Kami juga ya Tuhan sudah diajar untuk bagaimana tahu mengucap syukur dalam segala kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur dengan melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelajar atau siswa. Untuk senantiasa mau membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Untuk senantiasa membantu orang tua kami yang membutuhkan pertolongan di rumah Tuhan. Ajarlah kami senantiasa mengucap syukur serta memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, biarlah Engkau berkati kami ya Tuhan dalam tugas kami sebagai pelajar dan siswa.
Mampukan kami untuk tetap mau belajar dengan baik, agar segala cita-cita kami dapat tercapai oleh karena campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat kakak-kakak pengasuh Tuhan. Biarlah Engkau berikan kesehatan dan kekuatan, kemampuan dan kesabaran, agar kakak-kakak pengasuh dapat mengajar kami, dapat membimbing kami dengan baik. Kami juga berdoa buat orang-orang yang sakit ya Tuhan. Biar Engkau datang melawat mereka, agar mereka Tuhan dapat pulih seperti sedia kala. Terutama teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan lemah, dalam kelemahan tubuh pada saat ini ya Tuhan. Biar Engkau menjamah mereka, agar suatu saat mereka dapat sehat dan bersama-sama kami untuk memuji dan memuliakan nama. Kami berdoa buat orang tua kami ya Tuhan, dalam segala tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah Engkau menyertai mereka, agar mereka dapat bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan kami setiap hari. Kami berdoa untuk semua orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau datang menjaga dan melindungi mereka, menyertai mereka, agar mereka pun dapat merasakan akan kasih sayang Tuhan. Bapa di surga, ini doa kami, sempurnakan doa ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput adik-adik bangkit berdiri dan kita kembali memuji Tuhan dari pujian hati yang gembira, dan kita nyanyikan 2 kali. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Baiklah adik-adik, tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Untuk itu saja kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah nama Bapa di surga, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat beribadah dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati pada kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Biar Engkau menjaga dan melindungi kami, memelihara kami dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, terutama kami sebagai siswa dan pelajar. Bapa di surga, sempurnakan doa hamba-Mu ini. Terima doa ini di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. We thank you and praise you.